Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Firdaus dari kelas 5 dengan NPM 101204112. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi bisnis sebagai tugas pengganti UAS. Nah, topik utama dalam presentasi ini yaitu seperti yang bisa kita lihat, ada 6 pokok materi yang akan saya bahas satu persatu. Mari kita simak pembahasannya. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu dasar-dasar korespondensi bisnis dan penulisan resume, lamaran, serta wawancara. A. Dasar-dasar korespondensi. Dasar korespondensi yang perlu kita ketahui adalah istilah umum yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain. Korespondensi dapat atas nama jabatan dalam suatu perusahaan, organisasi, atau atas nama perseorangan. Kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau oleh organisasi disebut surat menyurat atau korespondensi. Nah, pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut disebut koresponden. Dalam suatu kantor, instansi, atau organisasi, korespondensi dibagi menjadi dua, yaitu korespondensi ekstern, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Yang kedua, korespondensi intern, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Surat mempunyai fungsi esensial sebagai alat komunikasi. Sementara itu, untuk penghubung korespondensi bisnis, surat memiliki banyak macamnya. Komunikasi yang bisa dihubungkan oleh surat adalah ide, penggambaran, dan permintaan. Ada pula manfaat lain surat, yaitu yang pertama sebagai pemberitahuan, yang kedua surat untuk wakil dalam acara tertentu, sebagai bukti perjanjian tertulis, surat untuk panduan dan menjalankan arahan, sebagai alat untuk memperingati, surat untuk dokumen, sejarah, suatu peringatan atau informasi. Terdapat beberapa jenis surat yang didasarkan atas sifat, peruntukan, wujud, keamanan, isi surat, proses penyelesaiannya, dan dinas pos. Kemudian B. Penulisan resume. Nah, apa sih resume itu? Resume adalah ringkasan atau rangkuman dari suatu tulisan atau karangan panjang yang dipangkas dengan mengambil bagian pokok serta menyisihkan rincian dan ilustrasinya. Contoh penulisan resume yaitu yang pertama, membaca tulisan dan karangan. 2. Mencari gagasan pokok. 3. Memulai menulis resume. Yang keempat, mengulang dan meneliti resume. C. Penulisan lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseorangan terbatas atau PT, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Sistematika surat lamaran kerja antara lain, yang pertama, menulis tempat dan tanggal penulisan surat, lampiran dan hal, alamat surat yang akan dituju, salam hormat dan pembukaan, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap. Selanjutnya, D. Wawancara. Wawancara atau yang disebut sebagai interview adalah sebuah percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi melalui percakapan yang berupa pertanyaan yang diajukan oleh pihak pewawancara. Wawancara kerja adalah suatu bentuk percakapan formal dan mendalam yang pertanyaannya diadakan untuk mengevaluasi pelamar. Pewawancara akan mencari dari 3 pertanyaan dasar, yaitu dapatkah pelamar mengerjakan pekerjaannya, akankah pelamar mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan tepat, dan bagaimana pelamar dibandingkan dengan pelamar lain yang dipertimbangkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Tahap-tahap wawancara kerja. Secara umum, tahap-tahap interview kerja terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, persiapan wawancara, pengarahan atau penciptaan hubungan, pertukaran informasi, terminasi, dan evaluasi. Oke, kita masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu pembuatan laporan, proposal, presentasi bisnis, serta negosiasi. A. Penulisan laporan. Membuat laporan adalah membuat hasil akhir dari suatu kegiatan atau penelitian berdasarkan data dan fakta yang telah diamati pada saat meneliti atau melakukan pengamatan. Nah, cara membuat laporan yang baik dan benar yaitu
Pertama, memilih topik. Hal pertama yang harus kamu lakukan untuk membuat laporan tentunya adalah memilih sebuah topik terlebih dahulu dan kamu baru dapat menentukan sebuah laporan. Yang kedua, melakukan penelitian atau kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka laporan. Yang keempat, mulai menulis laporan. Dan yang terakhir, menyuting laporan. B. Proposal. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus dituliskan secara baik dan benar, supaya pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. Dalam sebuah proposal harus memiliki struktur atau bagian-bagiannya. Dalam beberapa aspek, sebuah proposal penelitian memiliki perbedaan dengan sebuah proposal kegiatan masyarakat. Kemudian C. Presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah penyampaian informasi mengenal kegiatan bisnis atau pengembangan produk, perluasan pasar, pengajuan usul proyek baru, dan lain-lain oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Presentasi bisnis sangat penting untuk dilakukan. D. Negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Pada beberapa kasus, negosiasi melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai negosiator. Negosiator berperan sebagai penengah bagi pihak yang melakukan negosiasi dan biasanya memiliki keahlian dalam negosiasi serta etika bisnis yang baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. A. Rapat bisnis. Pada dasarnya, istilah rapat tentu bukanlah hal yang asing dalam dunia bisnis maupun non-bisnis, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar. Rapat yang mereka selenggarakan pada umumnya melibatkan dua orang atau lebih untuk membahas sesuatu. Oleh karena itu, rapat bisnis dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. B. Penulisan laporan bisnis. Tahapan penulisan laporan atau pesan bisnis yaitu yang pertama, perencanaan laporan atau pesan bisnis atau planning. Yang kedua, penulisan laporan atau pesan bisnis atau writing. Yang ketiga, penuntasan laporan atau pesan bisnis atau complicating. C. Laporan singkat. Laporan singkat lebih menekankan pada tubuh atau bodi suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Selain itu, laporan singkat mungkin saja mencakup beberapa elemen penting dalam suatu laporan formal, antara lain gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua, grafik untuk lebih menekankan penulisan, judul dan subjudul dalam tubuh laporan format, memo atau surat. D. Laporan formal. Laporan formal adalah laporan yang ditulis secara ilmiah, yaitu sebagai hasil dari peneliti. Laporan formal memiliki isi singkat tetapi padat dan sistematis serta logis. Biasanya laporan ini bersifat impersonal dan materinya disajikan dalam suatu pola struktur. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi presentasi yang keempat, yaitu tentang praktek memimpin rapat dan membawa surat resmi. Yang pertama, praktek memimpin rapat. Tips memimpin rapat dengan cara terbaik antara lain yang pertama, durasi rapat yang terlalu lama, pimpin rapat dengan berdiri, hindari perubahan jadwal rapat tidak perlu diikuti banyak orang, pastikan agenda dan tujuan rapat sebelum hari H, gunakan ruang privat meeting, dan yang terakhir harus percaya diri ya. B. Surat resmi. Surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, organisasi, lembaga, maupun instansi tertentu, guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Tujuan surat resmi dikeluarkan yaitu untuk menyampaikan keperluan berupa pemberitahuan suatu izin, penugasan, pengumuman, dan lain sebagainya. Untuk contoh surat resmi bisa dilihat di gambar di samping ini ya. Baik, materi presentasi berikutnya yaitu mengenai komunikasi dengan teknologi informasi.
TIK merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Secara terpisah, pengertian teknologi informasi dan komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu teknologi informasi digunakan untuk mengolah informasi. Contoh teknologi informasi adalah komputer, dan teknologi komunikasi digunakan untuk memindahkan informasi dari sumber ke penerima. Contohnya yaitu telepon dan televisi. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini, bisa dikatakan teknologi informasi telah memasuki ke segala bidang, salah satunya di bidang bisnis. Bisnis tanpa adanya memanfaatkan teknologi informasi tidak akan bisa maju dan terancam bangkrut. Untuk pembahasan materi presentasi yang terakhir, yaitu tentang penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Pengaruh berbagai penggunaan media sosial di dalam komunikasi bisnis diantaranya yaitu membangun jaringan, menerima informasi dari konsumen, memperkecil pengeluaran, menjadi tempat iklan, cocok untuk pebisnis pemula, menciptakan brand awareness, terhubung langsung dengan konsumen, dan yang terakhir yaitu riset pasar. Selain itu, dengan adanya sosial media di dalam berkomunikasi yang baik, para pengusaha dapat membangun relasi kerja yang baik dengan kerjasama yang baik dengan beberapa perusahaan lainnya. Karena dengan adanya sosial media, produk kita dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas maupun perusahaan-perusahaan di luar sana. Alhamdulillah kita sudah masuk ke penghujung presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam penyampaian masih ada kesalahan dan kekeliruan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.